juga pernah ada. Ya tadi yang saya sebutkan bahwa pemberian dana untuk PKBM WDI Suara ini dari pemerintah itu ada sejak tahun 2020 gitu. Sampai saat ini ya, sampai tahun 2025 alhamdulillah itu gak pernah putus, selalu ada gitu. Memang jumlahnya bervariasi dari tahun ke tahun. Ya, peruntukannya pertama untuk dana transport tutor. Ya, itu penggunanya ya. Pembelian buku, pembelian laptop. Ya tadi AC. sudah disebutkan. Ya tadi kalau saya sebutkan memang banyak yang barang-barang yang sudah dibeli itu udah lumayan banyak lah. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab untuk pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan prasarana di sini? Ya. Karena kebetulan di satuan pendidikan ini skopnya pengurusnya masih kecil, artinya hanya terdiri dari ketua atau kepala, kemudian sekretaris dan bendahara, operator. Jadi untuk saat ini saya masih merangkap gitu. Mengapa merangkap? Karena kebetulan itu sejarahnya saya tahu persis gitu. Bukan berarti yang lain nggak percaya, karena kalau yang lain kan nggak punya catatan misalnya nih dana ini atau alat ini dibeli tahun kapan, berapa jumlahnya, kemudian dari mana sumbernya, kan itu yang tahu tuh saya dan Usadia sebagai bendahara gitu. Jadi yang nanti berwenang untuk menghapus dan memelihara juga bagaimana supaya aset itu bisa terpelihara dengan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan, ya nanti saya sebagai kepala PKBM dan Usadia sebagai bendahara nanti yang berwenang gitu. Jadi salah satu di antara kami bisa gitu, kalau memang misalnya barang itu harus dihapus karena memang mungkin sudah tidak layak atau secara status memang sekian tahun udah nggak boleh dipakai, ya sudah gitu, nanti ada proses penghapusannya. Demikian. Kalau tentang perawatan aset ini, sarana dan prasarana itu bagaimana ya Pak untuk pemeliharaannya? Apakah ada kendala atau hambatan? Kalau untuk memelihara sarana yang mudah sih sebetulnya, kalau yang ATK tadi kan barang habis pakai ya udah nggak mungkin artinya bukan berarti kita nggak lindungi, artinya kita pelihara. Yang agak susah, bukan susah, yang perlu penanganan khusus itu diantara adalah peralatan elektronik, laptop gitu. Itu kan yang setiap saat kita pakai tuh, apalagi yang saya pakai itu boleh dibilang 24 jam, mungkin 15 jam saya pakai, sisinya tuh nggak dipakai. Karena emang ya kan setiap hari itu ada harus yang saya input segala macam. Nah itu kendalanya sih bukan kendala ya, artinya itu ada biaya pemeliharaan yang harus kita siapkan anggarannya supaya alat itu bisa berfungsi kembali. Kemudian kalau seperti kursi lipat ya, kemudian meja komputer, itu kan banyak jumlahnya tuh. Itu masih milik pribadi itu mah. Enggak, itu kita beli itu. Iya, maksudnya pribadi, bukan aset dari negara. Sebagian kita beli milik pribadi, sebagian dari dana BOSP ya, atau aset yayasan gitu. Nah itu yang agak repotnya, tempatnya terbatas gitu. Jadi kadang-kadang kan itu misalnya kursi lipat nih, itu kan tempatnya harus terhindar dari hujan dan panas gitu. Nah itu yang ruangannya masih kurang, akhirnya ya daripada itu karat, akhirnya kita tumpuk di satu ruangan gitu. Makanya tadi pertanyaan sebelumnya, ada rencana mau perluasan renovasi. Betul, memang karena itu tadi untuk supaya alat itu bisa terpelihara, terutama kursi, meja lipat dan lain-lain itu nggak cepat rusak, kan terlindungi dari panas dan hujan. Seperti itu kira-kira. Untuk selanjutnya terkait dengan pengadaan aset sarana dan prasarana ini sendiri, apakah PKBM ini sudah menjalin kerjasama dengan vendor atau menyesuaikan dengan kondisi keadaan, Pak? Kalau pengadaan sudah ya, kalau misalnya kalau buku itu tuh pasti kita ke penerbit ya, penerbitnya Erlangga. Kemudian kalau untuk pengadaan berupa alat elektronik juga sama, harus bekerja sama, karena kan alat-alat tadi yang pengadaan tadi itu nggak bisa beli sendiri kita harus beli melalui Sipla, aturannya begitu. Apalagi Sipla itu berlakunya kalau nggak saya ingat ya nih, tahun 2023 itu udah wajib ya, 2023 itu sosialisasi, wajibnya 2024. Jadi itu siap nggak siap harus belajar melalui Sipla. Otomatis
kita nggak bisa belanja sendiri karena di Sipla itu adalah isinya perusahaan-perusahaan yang punya NPWP dan PT ya, yang punya apa namanya, punya jenis barang yang bisa dibelanja. Nah, jadi kita sama dengan vendor-vendor tadi yang dimaksud gitu. Untuk pencatatan pembelian setelah pembelian sarana dan prasarana sendiri itu apakah Bapak mencatat secara manual ataukah menggunakan akses digital seperti aplikasi atau web? Ya, secara digital ada, itu di Siplah ya namanya aplikasinya. Siplah itu udah terkenal lah itu. Terus secara manual ada, jadi kita siap belanja itu dikasih laporan ataupun fotokopi atau apa-apalah ya, termasuk faktur ya, itu ada. Kita diberikan tiap kita belanja ada buktinya. Oke, jadi itu tadi pertanyaan-pertanyaan tentang kami buat pertanyaan tentang manajemen aset di sekolah PKBM Widya Iswara ini ya Pak. Jadi kami untuk pertanyaan-pertanyaannya sudah sangat amat terjawab tadi ya. Mungkin kalau dari teman-teman lain apakah ada tambahan? Cukup, sudah terjawab. Sudah ya? Ya, sudah sangat terjawab. Terima kasih ya Bapak dan juga Ibu sudah mau menjawab dan sudah bersedia kami observasi tempatnya dan juga dengan jawaban-jawaban yang bagus dan jelas gitu. Terima kasih sebelumnya. Kami tutup observasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sudah memberikan pertanyaan yang bisa saya jawab. Dan mudah-mudahan jawaban tadi saya itu apa adanya ya, tidak mengada-ngada. Kemudian kalau tadi sempat misalnya ada miskomunikasi ya, ya karena memang kan lama itu dari 2020 dari 2004 malah kan, itu mungkin ada barang yang saya beli, saya bilang malah itu dari pemerintah, seperti itu ya. Oke, makasih. Nanti saya mohon berkenan untuk isi daftar tamu ya, karena memang kita punya daftar tamu dan itu nanti ada monitoring, dilihat itu siapa-siapa yang datang ke sini, itu poin buat kita, karena kan nanti insya Allah Desember itu kita ada akreditasi. Kita akreditasi masih C, waktu itu kan masih online. Doain aja biar besok itu bisa B lah gitu. Di atas ini juga di akreditasi. Baik, terima kasih. Dan ini siapa namanya? Rizky Syafira, terus Anissa ini Aura ini Fikri Zainab Pak. yang pernah bilang kita datang ke sana siapa? Saya Oh, Pak. iya, Iya. Di sana ya. Iya, di Terima kasih. Bekasi. Kamu di mana rumahnya? Aku di Blok Kara di dalam.